Oke, selamat datang rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat ya, senantiasa dan juga masih diberikan keberkahan dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, rekan-rekan, selamat datang di dalam online webinar Jadi Pemimpin di Learning and Development Seri 1. Jadi nantinya kita akan banyak seri-seri gitu ya yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah, sekarang memang di awal tahun ini nanti kita akan banyak membahas tentang learning and development, atau kalau orang sebagian besar juga mengenali terkait people development. Nanti kita akan ngomongin banyak terkait strategi-strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Kalau di minggu lalu gitu ya, 2 minggu lalu itu membahas tentang skill coaching gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang assessment yang itu nggak kalah pentingnya. Kalau kita mau mengembangkan karyawan, kita mau mengembangkan SDM di organisasi, kita perlu memastikan kita bisa mengcapture, kita bisa memahami dulu bagaimana sih kondisi mereka saat ini. Baru kemudian menentukan pengembangan yang sesuai. Dan di minggu depan kita juga akan bahas tentang 4 kuadran pengembangan individu organisasi yang nggak kalah perlu juga untuk rekan-rekan semua simak, dan nanti juga akan ada penutup di akhir bulan sesi yang juga masih berhubungan tentang learning and development series. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Vandana, saya adalah founder dari jadipemimpin.com dan juga Chief Operation di PT Transformasi Insan Mulia, atau kalau rekan-rekan lain tokonya di Transformnya. Dan pada kesempatan sore hari ini senang banget saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua di sini yang kalau saya boleh berikan apresiasi, kita beri plus dong buat kita semua di sini rekan-rekan gitu ya. Kalau misalkan nggak kelihatan secara langsung, virtual aja nggak apa-apa gitu ya. Kenapa saya perlu memberikan apresiasi? Karena saya salut banget gitu ya, dan saya selalu senang banget untuk bisa hadir di hari Minggu sore gitu ya, ketemu dengan rekan-rekan, karena di hari Minggu ini saya ketemu sama pembelajar yang luar biasa. Ya, pembelajar yang tentunya itu di saat yang lain gitu ya, minggu-minggu enak rebahan lah gitu ya, minggu-minggu enak tiduran gitu ya, minggu-minggu enak jalan-jalan gitu ya sama keluarga. Tapi rekan-rekan di sini yang hadir semua, saya salut banget karena di hari Minggunya justru disempatkan untuk sama-sama belajar. Dan untuk itu, thank you banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir, menyempatkan diri untuk kemudian kita sama-sama belajar. Nah, rekan-rekan, hari ini kita nggak usah berlama-lama gitu ya, kita akan langsung aja mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu saya seperti biasa, saya tuh sukanya ngabsen rekan-rekan gitu ya. Jadi boleh lo rekan-rekan buka di chatnya. Nah, di chatnya itu silakan rekan-rekan ketik di kolom chat, dan setelah itu katakan perkenalan aja nama sama dari mana asalnya, biar kita tahu nih peserta atau rekan-rekan hari ini yang hadir untuk belajar, pembelajar kita di sore hari ini dari mana aja sih. Boleh silahkan ketik di kolom chat. Saya duluan ya, gitu ya. Saya Ivan dari Depok. Ya, saat ini saya di Depok tinggalnya. Di Depok hari ini agak mendung, tadi sempat agak hujan gitu ya. Tapi walaupun mendung, tapi semangatnya hari ini tetap antusias saya karena ketemu dengan rekan-rekan pembelajar yang luar biasa. Oke, kita lihat dulu dari mana aja nih. Oke, ada Kak Lutfi dari Bekasi, ada Mas Rahmat dari Tangerang. Tangerang ya. Wah, ada Mbak Marince, ini jauh banget kayaknya dari Medan ya. Thank you banyak Mbak Marince meluangkan untuk hadir. Nah, ini ada Pak Prim. Nah, Pak Prim dari kota mana Pak? Tapi ini disebutkan dari perusahaannya ya, PT Naga Komodo. Siap. Ada Mbak Leila dari Bandung. Halo Mbak Leila, gimana Bandung? Hujan nggak? Moga-moga walaupun hujan atau mendung tapi tetap semangat gitu ya. Nah, ada Safatiah dari mana? Belum disebutin kotanya. Ada Kak Tereni, halo. Ini luar biasa nih, pembelajar banget ya Kak Tereni, karena sering banget gitu ya menyimak pembelajaran kita hari ini. Oke, ada Mas, ini Mas atau Mbak ya. Ini kalau kalau virtual dan saya nggak bisa ngeliat langsung, ini saya tuh kemarin tuh beberapa kali karena kan sering salah sebut gitu ya. Ini ada Nanda Gunartal, saya nggak tahu Mbak atau Mas. Saya coba gitu ya, moga-moga Mas ya, Mas Nanda dari Jakarta, moga-moga nggak salah karena nggak kelihatan wajahnya. Ada Mas Hilman dari Jakarta Pusat, thank you banyak Mas Hilman dari Jakarta yang sudah hadir. Saya Agung dari Jakarta, halo Mas Agung. Ada Mas Abdul Syukur dari Jakarta, ada Mbak Reta dari Bandung, ada Mbak Lisna dari Jakarta. Dari Jakarta banyak ya. Ada Mbak Rita dari Jogja, ada Gary dari Tangerang. Halo Gary. Ada juga Rizky dari Bojonggede, tetangganya Depok. Iya, di tetanggaan kita ya. Bisa main-main nih kapan-kapan kita ya. Ada ngopi-ngopi. Oke, ada Mbak Ayudia dari Jogja. Dari Jogja ya. Ada Gilang dari Bojonegoro. Halo Gilang. Ada Roy
Oh, Safatia dari Makassar. Wih, keren. Nih jauh banget ya dari Makassar, ada dari Medan, dari Makassar sudah hadir. Hani Jakarta Barat, Mas Lukman. Halo Mas Lukman dari Jogja. Ada Mbak Sophia dari Pekanbaru, Mbak Rina dari Jakarta, dari Mas Amiril, Mbak Amiril dari Serpong. Wah, ini banyak banget nih ya. Ada Mas Rojib dari Jaksel, Mas Chandra dari Medan, ada Vidya dari Surabaya. Senang banget pada kesempatan sore hari ini rekan-rekan. Mohon maaf bagi yang nggak sempat kesebut, tapi saya tahu rekan-rekan ini sekarang berarti dari seluruh Indonesia. Dan senang banget bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia untuk kita sama-sama belajar. Dan untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai belajarnya, karena saya kira rekan-rekan juga sudah nggak sabar untuk belajar. Ya, oke. Saya akan mohon izin untuk sharekan sebuah layar dulu untuk memulai sesi kita. Oke, sebentar. Moga-moga sudah. Moga-moga sudah muncul ya rekan-rekan ya. Nah, hari ini kita akan kita akan ngobrolin, kalau saya tuh lebih suka ngobrol gitu ya, karena nanti kita bisa banyak diskusi gitu kaitnya dengan apa yang menjadi topik dari pelatihan kita. Nah, hari ini kita akan banyak ngobrolin dan diskusi tentang dasar-dasar menjalankan program asesmen untuk karyawan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan diri gitu ya, tentang strategi dalam kita pengembangan people gitu ya, itu sudah pasti assessment ini menjadi satu komponen yang itu nggak boleh dilepaskan atau harus ada sebenarnya. Kenapa? Ya karena memang untuk memahami karyawan kita lebih dalam gitu ya, terkait kompetensinya gitu ya, kemampuannya, terkait banyak hal lainnya, kita perlu kemudian memahami karyawan kita lebih dalam, dan assessment ini menjadi salah satu metode yang kemudian banyak digunakan di organisasi untuk memahami karyawannya. Nah, ini sudah perkenalan tadi ya saya. Ini saya seorang personal branding coach dan sebagainya. Dan hari ini saya nggak sendirian rekan-rekan ya, karena kalau kita berbicara assessment ini gimana dan sebagainya, nanti saya nggak sendirian sharingnya. Saya ditemani oleh sahabat saya yang luar biasa yang juga siap berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Ya. Oke, sebentar, saya mau izin dulu. Gitu ya. Oke, sip. Oke, belum mau dia berubah. Oke. Sebentar. Ini memang kadang seperti ini nih rekan-rekan. Iya, oke. Sudah muncul tapi dia dibikin next, dia tidak mau. Jadi oke, kalau gitu saya izin untuk manual saja. Karena kebetulan sebenarnya sudah saya buka. Jadi saya mohon izin untuk share gitu ya. Oke, sebentar saya buka dulu tentang materi kita hari ini. Ya, sip. Semoga sudah terbuka. Oke. Ya. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan mengobrolkan tentang dasar-dasar dalam menjalankan program asesmen untuk karyawan. Kalau dibilang, loh kok ini dasar-dasar? Ya karena nanti kalau misalkan rekan-rekan mau lebih expert lagi, rekan-rekan bisa belajar dari banyak literatur. Tapi hari ini kita akan coba mendiskusikan yang mendasar dulu aja deh. Minimal rekan-rekan kalau tahu dasar ini, tahu kira-kira dari mana saya bisa mulai untuk belajar lebih lagi. Dan nanti saya nggak sendirian, saya ditemani oleh sahabat saya yang juga merupakan praktisi pengembangan diri dan juga asesor. Ya, jadi beliau ini memang didatangkan khusus gitu, ya, gitu ya, dari tempatnya di dunia asesor perilaku untuk nanti berbagi juga kepada kita semua. Dan nanti sesinya ada saya dan juga ada rekan saya dari Tersolmia juga atas nama Kak Ririn. Boleh dong Kak Ririn disapa dulu rekan-rekan sore ini, Kak Ririn? Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah bergabung di acara sore ini. Semoga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya semua tetap sehat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ririn. Moga-moga rekan-rekan jadi nggak sabar gitu ya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Kenapa ada 2 orang gitu yang akan berbagi. Nah, hari ini memang kita akan banyak ngobrolkan tentang apa itu assessment rekan-rekan. Tapi memang sebelum saya ngomongin lebih jauh tentang assessment gitu ya, saya boleh dong ketik di kolom chat lagi. Saya ingin tahu siapa yang sejauh ini gitu ya sudah pernah gitu ya, atau minimal sudah tahu, sudah dapat gambaran tentang apa itu assessment. Boleh katakan saya kalau yang sudah, kalau belum tahu sama sekali katakan belum, ketik di kolom chat katakan belum, biar kita tahu nih berapa yang sudah kira-kira sudah cukup familiar dengan namanya assessment dan mana yang masih awam sama sekali belum tahu. Biar nanti kita bisa coba lihat, kita bisa tak-katakan nih kira-kira rekan-rekan sejauh ini minimal gini, minimal pernah dengar deh assessment itu apa dan tahu secara umum aja. Tapi kalau
Sama sekali belum tahu, ketik aja. Silakan ketik di kolom chat, katakan belum tahu. Ya, belum. Oke, Mbak Dewi belum tahu. Terima kasih Mbak Dewi atas share-nya yang menyampaikan belum tahu. Yang lainnya silakan ketik di kolom chat, nggak apa-apa. Sambil saya menjelaskan, saya sambil melihat biar ingin tahu juga. Oke, sudah. Oh, tahu. Oke, wih, mantap. Ini banyak yang sudah tahu. Oh, tapi ada yang belum juga. Oke, sip. Ini kalau sudah pernah belajar di kuliah, cuman sudah agak lupa. Oke, asesmen itu pengukuran perilaku kan ya? Menilai sesuatu, ya oke. Oke, siap. Thank you banyak buat rekan-rekan yang sudah merespon gitu ya. Kayaknya mayoritas sudah tahu dikit-dikit, tapi ada juga yang sudah tahu tapi lupa gitu ya. Jadi izinkan di kesempatan sore hari ini, bagi yang belum tahu, moga-moga jadi tahu. Bagi yang sudah tahu, moga-moga kemudian jadi makin dapat insight gitu ya, meningkatkan pengetahuannya lagi. Bagi yang lupa, moga-moga jadi lebih ingat ya. Oke, sebelumnya saya mau coba share sedikit sebuah data fakta rekan-rekan. Sebelum kita ngomongin asesmen itu apa, saya mau coba share sebuah konteks bagaimana COVID itu mengubah pola konsumsi di Indonesia. Ini ada data yang saya sampaikan, yang saya dapatkan dari Bank DBS. Bank DBS itu melakukan riset sekitar 2 tahun belakangan ini terkait bagaimana pandemi itu mengubah pola perilaku kita, terutama kaitannya dengan pola konsumsi. Ya. Dan Indonesia itu kan negara terbesar di Asia Tenggara ya, salah satu negara terbesar yang itu paling terpukul dengan adanya COVID. Nah, apa yang paling kelihatan? Kalau kita lihat di sebelah kiri, yang paling kelihatan adalah yang jelas kesadaran kita terkait kesehatan. Jelas ya, zaman dulu kita nggak terlalu aware dengan namanya kesehatan, vitamin, dan sebagainya. Ada sih, tapi nggak yang se-aware saat ini kan. Sampai setiap hari kita benar-benar mengatur nih, vitamin apa aja sih yang bisa kita konsumsi untuk memastikan kemudian kita itu bisa sehat menghadapi virus ini. Jadi awareness terhadap kesehatan itu sekarang menjadi makin meningkat, terutama terkait produk-produk kesehatan. Jadi produk-produk kesehatan itu laku keras lah sekarang gitu. Cara kita kemudian mengkonsumsi sesuatu ya, atau makan lah ya, bagaimana nih kalau dulu kan kita tahu banget, wah restoran itu penuh lah, ya restoran penuh banget, kemudian orang itu makan di lokasi, di resto-resto yang dia sukai, tapi saat ini semuanya dibungkus gitu ya. Kita lebih aman makannya di rumah aja deh. Kenapa? Ya karena lagi-lagi kita dibatasi oleh pandemi yang membuat kita kemudian nggak bisa bebas, nggak bisa leluasa. Shopping apalagi gitu ya, sekarang shopping ya mau nggak mau marketplace lah semua. Sekarang orang belanja gila-gilaan di marketplace. Kita berbelanja sayur-sayuran, apalagi belanja sayur-sayuran ya jelas kemudian pakainya online, pakainya aplikasi. Sekarang kan banyak ya, ada aplikasi-aplikasi platform yang kita pencet aja sayurnya diantar ke rumah. Dan banyak lagi lainnya yang menggambarkan pola konsumsi dari masyarakat kita, customer kita itu sudah sangat berubah, nggak sama dengan dulu. Sampai-sampai kemudian kata orang, kalau kita melakukan kebiasaan yang sama sampai 21 hari itu kan, itu lama-lama akan jadi kebiasaan yang menetap. Nah, kita sudah hampir 2 tahun. Maka bisa jadi COVID ini akan merubah bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Makanya ini selaras dengan yang disampaikan sama McKinsey. McKinsey itu bilang, ya mau nggak mau sekarang Indonesia itu harus mulai mempertimbangkan apa sih yang akan terjadi di next normal, istilahnya next normal ya. Jadi sesuatu yang baru, kebiasaan baru, cara hidup baru, pola perilaku baru. Nah, untuk itu kita butuh banyak hal, kita butuh regulasi, kita butuh teknologi gitu ya, kita butuh cara kerja baru gitu ya, dan work habit, cara kerja baru, kita butuh masyarakat yang baru, bagaimana pola interaksi antar masyarakat yang baru, yang itu sudah nggak bisa seperti dulu. Artinya mau nggak mau dari penelitian McKinsey sendiri, pola kehidupan kita dari ujung kaki sampai kepala, dari kita bangun pagi sampai tidur lagi, itu sudah sangat berubah rekan-rekan, sudah nggak akan sama seperti dulu. Prediksi dari McKinsey ya, ini prediksi dari McKinsey, sehingga perlu disiapkan banyak-banyak hal yang itu kemudian yang berhubungan dengan bagaimana new normal di Indonesia. Mungkin sebagian rekan-rekan tanya, terus kenapa saya harus sharing data ini gitu? Mau nggak mau rekan-rekan, ketika perilaku kita sebagai manusia berubah, dari kita bangun sampai kita tidur, pola kita itu sudah berubah, dari beberapa data yang saya sampaikan tadi, mau nggak mau pengaruh terhadap bagaimana organisasi atau perusahaan itu kemudian bergerak. Karena ya perusahaan itu kan tumbuh karena ada kebutuhan dari customer-nya. Kita itu kan ketika kita sekarang kerja di perusahaan kita itu bisa bergerak, perusahaan itu kita bisa menggaji karyawannya, perusahaan itu bisa bertumbuh karena ada customer kan. Lantas gimana kalau kemudian customer-nya berubah? Customer-nya udah nggak sama kayak dulu lagi gitu.
Ya mau nggak mau, perusahaan itu harus mendefine ulang bagaimana cara mereka bekerja, cara mereka mengatur bisnis, cara mereka menjalankan peran mereka. Yang itu mau nggak mau, konsekuensi logisnya adalah masih menurut data dari McKinsey, secara proyeksi akan lebih banyak lagi pekerjaan yang muncul, pekerjaan baru. Yang itu juga karena ya otomatisasi. Jadi ada 23 perusahaan pekerjaan, jenis pekerjaan yang akan hilang, tapi juga ada 23 pekerjaan dan ada peluang-peluang kerja baru yang itu muncul. Kenapa? Karena organisasinya berubah, organisasinya menyesuaikan diri, organisasinya beradaptasi rekan-rekan. Ketika organisasi beradaptasi, otomatis munculnya adalah akan muncul peluang kerja baru, akan muncul job pekerjaan baru, akan muncul, akan hilang job-job yang lama, yang dianggap sudah out of date lah ya, sudah jadul. Kenapa? Ya karena dunia sudah berubah, nggak sama dengan dulu. Lagi-lagi sampai sini pasti rekan-rekan tanya, terus kenapa kalau misalkan kemudian banyak job-job ataupun kemudian bentuk-bentuk pekerjaan baru yang muncul dan banyak juga yang hilang. Nah, ini yang kemudian seringkali ketika job-job ini muncul, ada yang hilang, berubah kan? Ini menyadarkan kita tentang satu kata sebenarnya, bahwa dunia kita sudah berubah, nggak sama seperti dulu. Behavior customer berubah, itu merubah cara kerja dari customer, dari kita sendiri sebagai manusia, otomatis karena manusianya berubah, perusahaan atau organisasi yang menjadi customer dari perusahaan ini pasti mau nggak mau menyesuaikan diri. Nah, maka kemudian kita sampai ke yang namanya perubahan. Mau nggak mau perusahaan harus berubah. Kalau berbicara terkait perubahan sendiri ada 3. Rekan-rekan, 3 jenis perubahan yang itu kemudian ada di sekitar kita yang kita sering dengar. Yang pertama adalah developmental change. Ini perubahan yang ya kita sudah dengar lah ya sehari-hari. Kita sudah sering familiar dengan developmental change karena ya kondisi kita saat ini seperti apa, oke kita berubah meningkat dari kondisi saat ini. Itu developmental change. Ini perubahan yang paling simpel. Nah, ada lagi namanya transitional change. Jadi berpindah dari keadaan saat ini ke keadaan baru. Untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi dengan jelas. Masalahnya jelas, terus tujuan akhirnya jelas. Nah, ini transisi aja nih. Oke, kita akan transisi ya. Kita maunya sekarang seperti ini, nanti seperti ini. Itu namanya transitional change. Jadi sudah jelas. Awalan seperti apa, akhiran seperti apa jelas. Masalahnya adalah dengan berbagai perubahan yang tadi saya sampaikan, kita sekarang nggak di developmental change, nggak di transitional change, rekan-rekan. Sekarang kita ada di transformational change. Perubahan yang terjadi didorong karena kebutuhan bertanduk. Tadi saya bilang ya, organisasi berubah, bahkan kalau rekan-rekan lihat berita, banyak perusahaan yang, bahkan kemarin baru ada berita ya, salah satu bank yang baru diakuisisi oleh perusahaan dari Korea, bank dari Korea, itu merumahkan 5.000 karyawannya. Kenapa? Karena dia akan beralih ke digital. Kenapa? Karena sudah tidak relevan lagi model bisnis sekarang dengan model bisnis yang dulu. Maka untuk memastikan perusahaan bisa bertahan hidup, harus berubah. Nah, perubahan yang terjadi karena adanya kebutuhan untuk bertahan hidup, baik itu di organisasi, itu namanya perubahan transformational. Masalahnya adalah perubahan transformational sekarang jelas, tujuan akhir itu nggak jelas. Duh, kita nanti akan seperti apa ya organisasi? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan kondisi saat ini ya. Apalagi sekarang mulai muncul tren metaverse dan sebagainya. Nggak ada yang bisa memprediksi nanti ke depannya perusahaan itu kayak gimana. Bisa jadi sih perusahaan itu cari duitnya itu di dunia virtual, di dunia meta. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Sudah nggak ada lagi tuh, sudah nggak eksis di fisiknya. Contoh misalkan, saya ini kalau frontalnya ya, bahasa frontalnya. Artinya apa? Perusahaan kita di Indonesia saat ini mayoritas gitu ya, berdasarkan pengalaman saya juga saya temuin bantu di organisasi, sekarang juga banyak yang belum tahu the future nanti mereka akan seperti apa. Yang mereka tahu adalah mereka harus berubah dulu aja, harus berubah. Jadi sekarang para CEO perusahaan itu ya lagi pusing juga gitu. Bahkan kalau rekan-rekan lihat di beritanya, sekelas kita, saya sebut aja gitu ya. Saya baru baca berita juga tadi pagi yang itu juga sempat saya amati juga kebetulan sahamnya. Kalau rekan-rekan lihat perusahaan sekelas Unilever gitu ya. Sudah saya amati sejak 2 bulan bahkan 3 bulan belakangan sahamnya jatuh itu dia. Kenapa? Karena memang secara profit tergerus terus. Perusahaan sekelas Unilever yang sebesar itu aja, itu sekarang sedang berusaha gimana caranya untuk saya menyesuaikan diri. Gimana caranya untuk kemudian perusahaan bertransformasi. Sekelas Unilever yang kita siapa sih yang nggak pakai produknya? Itu aja lagi galau. Kenapa? Wajar, sekarang mau perusahaan sekeren apapun, mau perusahaan yang biasa-biasa aja, semua kena namanya transformational change. Maka bagi rekan-rekan saat ini yang di organisasi,
tanda-tanda paling mudah ketika rekan-rekan perusahaan organisasi sekarang sedang ada di transformasi kecil adalah kalau cepat banget berubah. Tiba-tiba kok ada inisiatif baru sih, kerjaan belum selesai kok udah berubah sih. Wah, kerjaanku kok jadi apa namanya? Kok jadi semua kerjaan sih? Kok jadi kerjaanku berubah-ubah sini sih? Kok jadi aku nggak capek nih? Pokok kerjaan tiba-tiba berubah, tiba-tiba belum selesai ini harus mengerjakan itu, belum selesai proyek harus mengerjakan proyek. Jadi kok banyak proyek-proyek bertumpuk yang kita kayak aduh bingung aku ini gimana nih, kok banyak banget pekerjaan inisiatif yang di organisasi. Kalau itu sedang rekan-rekan rasakan ya, mulai merasa overload karena kok di perusahaan kayaknya berubah-berubah deh. Ini perusahaanku ada masalah. Jangan salah rekan-rekan, nggak cuma perusahaan rekan-rekan aja seperti itu. Semua perusahaan mayoritas karena pandemi harus memikirkan ulang model bisnisnya. Sehingga mau nggak mau orang-orang di dalamnya harus siap untuk menyesuaikan diri. Pertanyaannya adalah apakah karyawan kita di organisasi sudah siap untuk kemudian menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan saat ini? Ini adalah perubahan yang perlu rekan-rekan tanyakan dan renungkan, gitu ya, terutama ketika rekan-rekan melihat SDM ataupun karyawan di perusahaan rekan-rekan saat ini. Makanya Jacob Morgan sendiri bilang, sekarang kita harus mulai bergeser dari yang awalnya hierarchical organization menjadi holacratic. Hierarchical organization itu seperti apa sih? Organisasi yang seperti yang sebelah kiri rekan-rekan. Jadi dia kayak struktural banget lah. Habis itu ada atasan, dia punya bawah ada VP, di bawah VP nanti ada lagi misalkan SVP, ada lagi manager, ada lagi supervisor, ada lagi misalkan team leader, jadi banyak gitu, jadi terstruktur banget gitu. Nah, ini perusahaan yang kalau menurut Jacob Morgan ya, bukan menurut saya, menurut Jacob Morgan bilang ini sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena sekarang perubahan sedemikian cepatnya, organisasi maunya berubah nih, biar menyesuaikan dengan model bisnis dengan customer saat ini. Kalau masih hierarkial nggak bisa, kita fokus ke pekerjaan kita doang. Misalkan saya bagian sales, ngerjain sales doang, ya nggak bisa. Sedangkan sekarang sudah ada namanya digital marketing, ada digital, ada dunia meta dan sebagainya. Kalau kita cuma fokus ke ngerjain kerjaan kita aja, itu udah nggak bisa. Maka harus bergeser ke namanya holacratic. Holacratic itu kita kerja seperti bubble-bubble. Yang itu nggak menutup kemungkinan kita kerja dengan tim kerja lain. Yang itu lebih fluid. Jadi saya bisa kerja dengan A, bisa kerja dengan B, bisa kerja dengan C, dan sebagainya. Di bubble-bubble, tim kecil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan inisiatif-inisiatif. Ini yang katanya model bisnisnya lebih agile. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan sama Nils Fleging. Nils Fleging itu bilang, ada namanya adaptive organization. Adaptive organization itu adalah ketika orang-orang dalam organisasi itu sudah siap untuk menyesuaikan diri terus-menerus dengan berbagai tantangan situasi yang ada di organisasi. Kalau organisasi mau seperti ini, dia harus berubah, langsung geser. Contoh, misalkan saya nih kerja di functional group A. Sekarang kan kerja di grup A terus setiap hari, dari pagi sampai malam. Nanti enggak, adaptive organization itu dia tiba-tiba bisa kerja di project B sama grup B. Grup 2, bisa kerja di project C sama grup 3. Jadi bisa terus bergeser terus sesuai dengan inisiatif yang akan dikembangkan. Kelebihannya adalah ya organisasi akhirnya karyawan itu akhirnya siap, akhirnya mau nggak mau dia dipastikan harus belajar terus, harus diimprove terus, harus dikembangkan terus, sehingga akhirnya dia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tapi saya harus bilang rekan-rekan, kalau kita mewujudkan perusahaan yang adaptif ini nggak gampang. Kenapa? Karena membutuhkan karyawan-karyawan yang mumpuni dan secara kompetensi itu sudah benar-benar siap untuk ditempatkan di berbagai macam proyek. Kalau kita dari awal ngebankan cuma di situ doang, tiba-tiba dia dipindah di proyek lain gitu dalam waktu cepat, stres dia nggak punya kemampuan yang dibutuhkan. Nah, permasalahannya adalah kemudian sudah siap nggak sih tim kita itu untuk belajar dikembangkan, dan apakah kita sebagai PIC di organisasi sudah paham benar dengan kebutuhan dari karyawan kita. Sudah nggak sih kita paham karena kita sebenarnya butuh program pengembangan seperti apa yang itu bisa mendukung inisiatif organisasi yang sekarang lebih cepat berubah. Maka kalau kemudian saya boleh mengutip apa yang disampaikan sama Alvin Toffler itu bilang gini, untuk kita bisa memastikan kita bisa bertahan di tengah kondisi atau era yang penuh dengan perubahan yang nggak bisa diprediksi gitu ya, kita harus memastikan tim kita belajar. Karena yang disebut buta huruf di abad 21 itu bukan mereka yang nggak bisa baca tulis, tapi mereka yang nggak bisa belajar, nggak mau menanggalkan pelajaran yang telah usang, dan nggak belajar lagi. Karena ilmu kan bisa kadaluarsa. Mungkin hari ini kita bilang A, besok ketika ditemukan
skill baru bisa jadi salah apa yang kita tuliskan. Kenapa? Karena ilmu terus berkembang. Sama seperti jumlah planet dalam tata surya. Dulu misalkan kita bilang 9, sekarang kita bilang 9, salah itu. Kenapa? Sekarang Pluto bukan planet. Artinya apa? Ilmu itu bisa usang. Maka untuk memastikan kemudian tim kita itu bisa menghadapi era yang nggak bisa diprediksi ini, kita perlu memastikan tim kita bertumbuh. Pertanyaan terbesarnya adalah bertumbuh seperti apa? Dan saya harus menumbuhkan mereka seperti apa, kan seperti itu. Nah, disitulah kemudian kita perlu namanya, salah satunya adalah program assessment. Kenapa? Jadi kita nggak asal ngembangin orang, oh yang penting dikembangin. Loh iya, tapi kita tahu nggak program pengembangan yang sesuai dengan mereka? Kita tahu nggak kondisi mereka saat ini? Kita bisa nggak merumuskan kira-kira per orang ini tuh kebutuhannya apa? Nah, kalau kita nggak tahu kebutuhannya apa, tiba-tiba dijajalin sama kayak misalkan saya butuhnya nasi, tapi tiba-tiba dijajalin sama jagung terus-menerus. Bisa jadi saya akhirnya mual-mual, makanannya nggak kemakan. Kenapa? Saya nggak butuh jagung, saya itu butuhnya nasi. Tapi kita ngasihnya jagung terus-menerus. Sama kayak program pengembangan. Kita ngasih program pengembangan leadership terus. Pertanyaannya dia butuh nggak? Kalau dia nggak butuh, ngapain kita kasih? Maka kita perlu kemudian menyusun namanya program assessment. Kita lihat dulu tiap orang di organisasi itu kan beda-beda kebutuhan dia apa. Nah, sekarang kita akan bisa masuk ke istilahnya, rekan-rekan, ya. Jadi kita sekarang masuk ke langkah-langkahnya, rekan-rekan. Oke, kalau kemudian kita sekarang sudah tahu bahwa dunia ini berubah sedemikian cepatnya, organisasi atau tim itu harus kita kembangkan yang itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Pertanyaan sekarang adalah, yuk sekarang kita kenali dulu, asesmen itu apa sih? Tadi saya sudah nyebut bahwa ini sekarang kita memastikan programnya itu sesuai. Oke, asesmen itu apa sih? Istilah sederhananya rekan-rekan gitu ya. Asesmen itu mengumpulkan dan mendiskusikan informasi. Tapi informasinya apa? Informasi itu nggak asal informasi. Informasi dari berbagai macam metode, dari berbagai macam sumber untuk memahami SDM kita. Istilahnya seperti itu. Jadi untuk memahami SDM kita, kira-kira mereka itu seperti apa ya? Mereka butuh pengembangan seperti apa ya? Kompetensi mereka sudah di level berapa ya? Sehingga kalau misalkan, oh sekarang dia kompetensinya, problem solving-nya contoh masih di level 1 nih, ya berarti kan kita perlu tingkatkan. Jangan-jangan ternyata dia sudah level 4, sudah bagus, terus kita mau kembangkan ke level apa? Sedangkan nilai akhirnya 5, sudah oke. Nah, assessment itu bagaimana kita mengumpulkan informasi dari berbagai macam metode untuk memastikan kita mengembangkan pemahaman mendalam tentang orang tim kita, SDM di organisasi kita. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Ini berdasarkan itu ya, learn center assessment dari Shifting the Focus from Teaching to Learning by Huba dan Fried tahun 2000. Nah, kalau kemudian Erwin bilang itu assessment itu adalah dasar sistematis untuk membuat kesimpulan tentang hasil pembelajaran dan perkembangan dari siswa atau peserta didik. Jadi kan tim kita itu kan sudah dikembangkan ya. Dan masing-masing orang itu sudah punya level dari pembelajaran mereka masing-masing. Oh, si dia kemampuannya kompetensi di level A nih, si dia sudah di level 1 nih, si 2 level 2 nih. Nah, untuk kita mendapatkan tahu nih, kira-kira dia sudah di level berapa, sudah sekeren apa, sudah sebagus apa, kita perlu mengakses dia gimana. Sehingga tujuannya apa? Kita bisa mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia. Lagi-lagi sesuai kebutuhan ya. Kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dia sudah jago, kita kembangkan lagi. Ngapain? Dia sudah jago problem solving, kita kasih lagi problem solving. Ya nggak pakai. Maka untuk kita tahu dia sudah oke atau enggak, salah satunya adalah kita menggunakan assessment. Kita assess dia dengan menggunakan tools dan metodologi. Metodologinya apa? Nanti ya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini lagi nih pengertiannya. Assessment itu adalah pengumpulan sistematis, review, dan penggunaan informasi. Jadi sebenarnya sederhananya adalah assessment itu mengumpulkan data-data gitu ya melalui sistem dan mekanisme yang terukur untuk kita mereview. Mereview apa? Mereview bagaimana kondisi dan situasi dari SDM di organisasi kita saat ini. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk meningkatkan pengembangan dia, untuk memastikan pengembangan dia sesuai. Nah, ini ya. Terus kita juga sampai ke pertanyaan, kenapa kita perlu melakukan assessment, rekan-rekan? Ada 4 sebenarnya yang banyak alasan utama lah ya. Alasan lainnya banyak, tapi 4 alasan utama atau tujuannya kenapa orang itu melakukan assessment. Yang pertama, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan individunya. Kita ngecek nih, misalkan dia kerja sebagai supervisor.
dia sudah mencerminkan kompetensi supervisor nggak? Jangan-jangan nih, dia belum berperan, dia belum punya kemampuan sebagai supervisor. Nah, itu kita assess. Jadi nggak cuma kita lihat kayak dukun, oh dia nggak bisa nih, nggak itu. Kadang-kadang kita gitu ya, menggunakan persepsi kita, ngelihat dia nggak bisa, nggak. Assessment itu nanti menggunakan metode-metode terukur dan sistematis untuk kita melihat kira-kira untuk manajer saya ini sudah bisa menjabat di sana nggak, dia sudah punya kompetensi di sana nggak. Nah, untuk melihat, untuk menilai. Nah, jadi selain memastikan kesesuaiannya, dia juga mapping kompetensi sebenarnya. Oh, ternyata saya punya 10 manajer. 10 manajer ini kan kemampuannya beda-beda. Kita nggak bisa bilang 10 manajer ini sama semua kemampuannya. Kita perlu mapping. Manajer mana yang ini, kemudian manajer yang bisa kita kembangkan lagi, manajer mana yang kayaknya udah segini aja, belum, masih jauh banget gitu ya dari standar manajer yang sesungguhnya. Nah, ini kita butuh standar. Untuk apa sih kita kemudian melakukan assessment? Ya memastikan aja kompetensi semua ini nanti bisa kita samakan. Sehingga kalau berbicara manajer, ya semua punya standar yang sama. Makanya kita assess, hasil assessment itu kita bikin program pengembangannya. Nah, terus yang ketiga adalah ini yang kemudian tadi juga nyambung dengan the future yang tadi kita bilang. Nggak bisa diprediksi, unpredictable. Di poin nomor 3, kenapa sih kita perlu melakukan assessment? Jawabannya adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan karyawan saat ini dan di masa yang akan datang. Contoh misalkan, tadi kita bilang, sudah diprediksi nih, future ke depannya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, organisasi akan berubah. Udah kebayang nih, berubahnya ke arah mana? Pertanyaan gini, untuk memastikan perusahaan bisa berubah 10 tahun lagi sesuai dengan yang ditargetkan oleh manajemen atau CEO gitu ya, kita butuh karyawan yang seperti apa? Oh, kita butuh karyawan punya kemampuan ini, punya kemampuan digital, punya kemampuan people development, punya kemampuan leadership yang oke. Nah, kalau sudah kemudian 5-10 tahun sudah kelihatan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan, kita akan assess kondisi karyawan saat ini. Sudah seberapa oke untuk menuju ke future. Nah, ini menggunakan proses assessment. Jadi bagaimana memastikan tim itu siap bertumbuh. Jadi nggak tiba-tiba, kita mau ke sana, oke kita langsung training karyawan kita. Ya kan nggak bisa semua langsung training. Kenapa? Tiba-tiba bisa jadi ada yang sudah jago di sana. Ternyata setelah di-assess ada yang sudah memenuhi kapasitas untuk menuju ke 10 tahun yang akan datang. Contoh, saking pintarnya. Ya udah dia nggak usah dikembangkan lagi, dia langsung dipersiapkan untuk menjadi talent. Kenapa? Karena secara kemampuan dia sudah oke. Dan yang terakhir, ini yang juga sering kali digunakan di perusahaan ya, seleksi, promosi, dan mutasi. Di-assess, ternyata dia nggak sesuai nih untuk di sini. Oke, kita mutasi dia. Karena dia ternyata belum bisa untuk megang cabang besar, misalkan beres manajer, belum bisa megang cabang besar, dia ternyata setelah di-assess dia masih belum oke. Udah, kita mutasi dia ke cabang kecil, diganti dengan yang oke. Sehingga secara tanggung jawab dia lagi-lagi ya, antara yang dia kerjakan dengan kompetensinya itu selaras. Gitu rekan-rekan. Ini adalah 4 hal yang kemudian menjadi tujuan kenapa assessment itu menjadi penting. Nah, saya yakin rekan-rekan dari penjelasan saya tadi gitu ya, kenapa kita perlu melakukan assessment dan tujuannya melakukan assessment, rekan-rekan udah makin penasaran. Dari tadi bilang ini bisa ngecek kesesuaian pekerjaan, bisa mapping kompetensi. Caranya gimana sih? Atau biasanya kalau kita mengakses karyawan, seperti apa sih? Nah, untuk ini saya akan dibantu oleh rekan saya, ada Kak Ririn yang nanti akan sharing kepada rekan-rekan tentang gimana sih tahapan dan proses assessment ya yang biasanya terjadi di perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara pekerjaan karyawan dengan kemampuannya saat ini. Dan untuk itu, langsung aja kita berikan aplaus yang meriah. Silakan Kak Ririn. Terima kasih Kak Ivan untuk penjelasannya yang cukup menarik ya. Jadi sebenarnya memang ini juga nggak lepas ya dari tuntutan perusahaan saat ini. Tuntutan semua perusahaan, semua bisnis, semua jenis organisasi tentunya memang sudah bisa dibilang harus mau nggak mau bisa menyesuaikan dengan tuntutan yang ada ya saat ini ya, terutama karena perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi tadi terima kasih Kak Ivan sudah menjelaskan cukup panjang tentang kebutuhan kenapa kita perlu melakukan assessment ya. Jadi yang saya akan banyak sharing di sini ya, ini assessment center dalam dunia kerja ya. Jadi kalau nanti saya menyebut lebih banyak dengan assessment, itu sebenarnya adalah assessment center yang memang lazim digunakan dalam dunia kerja ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin saya juga tahu dari beberapa data yang ada, sebenarnya banyak yang sudah paham ya dengan assessment center ini, ada yang sudah pernah mengikuti, ada yang bahkan
sepertinya sudah juga sebagai pelaksana ya dari kegiatan assessment center ya. Jadi di sini kita saling sharing aja. Tadi meneruskan tentang setelah kita tahu nih apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan dalam proses assessment center. Ini tahapan yang lazim digunakan gitu ya dalam dalam proses kita akan melakukan assessment center. Jadi yang pertama adalah persiapan. Tadi sempat ada yang menuliskan tentang persiapan ya yang harus dilakukan. Jadi betul sekali di chatting tadi saya kebetulan lupa nih chatnya dari Pak siapa ya. Jadi betul, tahap awal dari sebelum kita melakukan assessment center, kita harus bisa melakukan analisa terlebih dahulu ya. Jadi di sini klien dan penyelenggara dari assessment center harus terlebih dahulu melakukan banyak proses diskusi ya untuk melakukan analisa, kemudian menentukan kriteria dan juga parameter-parameter serta metodologi pengukuran yang akan digunakan karena sering sekali terjadi ada perbedaan antara kebutuhan satu perusahaan dengan perusahaan lain sehingga kompetensi yang digunakan bisa jadi berbeda, ukuran atau level dari tingkat kesuksesannya juga berbeda, kemudian metodologinya juga berbeda sehingga memang sangat butuh ada penyesuaian-penyesuaian agar lebih spesifik lagi hasil yang didapatkan ya. Kemudian dari studi tersebut ya di proses persiapan kita juga akan menentukan tools dan simulasi yang digunakan untuk kemudian bisa kita gunakan secara spesifik dalam melakukan pengukuran kompetensi yang akan kita gunakan tersebut. Nah, yang terakhir ini yang praktikalnya ya, jadi lebih menyusun rencana kerja, alokasi sumber daya, jadi kita bicara tentang timeline-nya, kemudian karena sering kali kalau terutama untuk perusahaan yang memang yang sangat dinamis terutama ya, nggak mungkin dalam satu waktu nih orangnya brek semua diikutkan dalam satu waktu assessment gitu sehingga harus ada perencanaan yang lebih detail tentunya ya. Setelah kita melakukan persiapan maka kita bisa masuk ke proses assessment. Nah, dalam proses assessment ini kita akan menggunakan metode, tool, dan juga simulasi yang sudah disepakati, termasuk parameter-parameternya. Jadi, dalam kompetensi tersebut, leveling yang sudah disepakati untuk jabatan atau posisi tertentu, itu yang akan kita ukur dalam proses ini. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di belakang ya. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data dari simulasi, dari tools yang sudah kita peroleh, maka nanti kita melakukan integrasi. Jadi, dalam proses assessment ini kan ada dua pihak ya, ada asesor. Asesor itu adalah yang melakukan proses assessment dan asesi. Asesi ini adalah orang atau si karyawan yang mengikuti proses assessment tersebut. Nah, setelah kita mengambil data, maka kita akan melakukan integrasi nih para asesor. Sehingga setiap data yang diperoleh tersebut benar-benar nilainya adalah nilai-nilai yang valid, yang itu juga sudah melihat dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, ini tentunya adalah outputnya ya. Jadi report dan juga rekomendasi. Rekomendasi ini macam-macam. Rekomendasi yang pertama bisa jadi dalam bentuk rekomendasi apakah seseorang ini memang sudah tadi yang disampaikan oleh Kak Ivan ya, ini sudah layak untuk posisi ini. Atau dia sudah layak bahkan untuk next levelnya. Jadi misalnya sekarang sebagai supervisor, apakah dia sudah layak juga untuk next levelnya sebagai manager misalnya. Jadi nanti data-data tersebut dan juga levelingnya sudah kita peroleh dari waktu persiapan ya, sehingga nanti pengukuran dan hasilnya itu akan kita sampaikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi. Kemudian rekomendasi itu juga macam-macam, selain dari data atau hasil yang tadi sifatnya sudah layak atau tidak layak terhadap posisi tertentu, ada juga rekomendasi untuk pengembangan. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di belakang. Nah, oke, next-nya. Nah, jadi ini tadi ya, kalau yang di awal disampaikan, dalam persiapan kita
akan memastikan bahwa asesmen yang dilakukan ini memang memiliki kaitan dengan strategi perusahaan, dengan visi misi perusahaan. Bisa jadi dalam kurun waktu tertentu ada perbedaan gitu ya. Misalnya, wah ini perusahaannya sudah berubah nih karena kita mau lebih bisa menyesuaikan dengan tuntutan sekarang, maka mau nggak mau ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus misalnya sudah harus dikeluarkan. Kalau misalnya ini perusahaan sudah pernah melakukan assessment sebelumnya ya, ada kompetensi yang harus dihilangkan, ada yang harus ditambahkan, levelingnya yang berubah dan sebagainya. Jadi dalam tahap awal ini maka kita harus benar-benar diskusi secara mendalam dengan manajemen ya, biasanya dengan top level manajemen ya, untuk benar-benar memastikan bahwa semua yang akan kita ukur dalam assessment ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan pada akhirnya, gitu ya. Jadi kita akan menyusun parameternya, kemudian termasuk kompetensi dan uraian dari setiap definisinya. Kan setiap kompetensi itu ada penjelasannya ya, ada key behavior-nya. Jadi misalnya di level 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Kemudian leveling, untuk menentukan dalam posisi ini leveling mana yang akan kita tentukan. Jadi misalnya di supervisor tentunya akan berbeda nih levelingnya dengan manager dan sebagainya. Ya. Kemudian clustering itu adalah pengelompokan. Jadi kompetensi-kompetensi yang ada tersebut biasanya akan dikelompokkan dalam beberapa klaster atau kelompok. Mungkin di sini nggak ada contohnya ya, tapi misalnya dalam pengukuran assessment center, salah satu yang sering digunakan itu adalah cluster thinking. Jadi cluster thinking itu adalah kompetensi-kompetensi yang terkait dengan pemikiran, misalnya analytical thinking, conceptual thinking, strategic thinking. Jadi semua kompetensi yang benar-benar menitik beratkan kepada kemampuan berpikir seseorang, termasuk decision making dan sebagainya. Ya. Kemudian klaster yang kedua mungkin bisa kita lihat dari kelompok-kelompok kompetensi yang terkait dengan task, dengan pekerjaan langsung gitu ya. Termasuk di situ ada planning. Bagaimana sih seseorang bisa menurunkan target-target yang diberikan kepadanya dengan sebuah perencanaan kerja. Bagaimana sistematikanya, bagaimana dia membuat timeline, bagaimana dia melakukan kontrol dan monitoring dan sebagainya. Itu biasanya masuk dalam cluster managing task ya, biasanya disebut managing task. Jadi di situ ada perencanaan, kemudian ada juga yang memasukkan kompetensi decision making ke cluster task. Begitu juga dengan customer service juga ada yang bisa dimasukkan ke situ. Jadi memang kalau kita bicara tentang assessment center ini nggak bisa lepas dari kompetensi gitu ya. Tapi untuk membicarakan kompetensi itu menjadi topik yang biasanya cukup panjang lebar. Jadi mungkin butuh waktu lagi ya Kak Ivan ya kita untuk membicarakan kompetensi gitu. Kemudian ya cluster yang berikutnya yang biasanya common juga digunakan adalah cluster yang terkait people. Jadi bagaimana seseorang dalam memanage people. People ini macam-macam nih. People sebagai anak buah, people sebagai peer atau rekan kerja, people sebagai di luar ya, dalam hal ini adalah customer. Nah, itu juga menjadi salah satu yang akan kita diskusikan dengan manajemen, bagaimana cara kita menentukan clusteringnya dan juga levelingnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita ke bawah lagi ya. Nah, setelah menentukan tadi ya parameter-parameternya, maka kita juga akan membicarakan berdiskusi tentang tools yang akan digunakan. Jadi tools ini macam-macam ya. Kalau yang common digunakan ini ada kurang lebih tiga kelompok besar ya. Jadi yang pertama adalah ability test. Ability test ini adalah tes-tes yang sifatnya untuk mengukur kemampuan berpikir. Gampangannya yang paling banyak digunakan adalah tes IQ. Jadi kepada setiap peserta nanti akan diberikan tes IQ macam-macam ya, beragam ya. Kita mengenal ada yang namanya SEVIT, IST, kalau di dunia psikologi yang biasa digunakan adalah tes-tes tersebut. Jadi ini mengukur potensi. Sekali lagi, kalau yang semua yang sifatnya tes itu adalah mengukur potensi, baru kapasitas ya. Kemudian ada juga inventory test. Kenapa kita perlu inventory test? Inventory test ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan. Sama ya, seperti tadi potensi. Bagaimana kecenderungan seseorang sikap kerja. Jadi bagaimana seseorang dalam situasi kerja.
Kemudian bagaimana kita juga untuk mengukur karakter atau juga kepribadian seseorang. Yang tentunya ini terkait dengan kebutuhan di pekerjaan ya. Jadi kita semua tahu ya, mengukur manusia itu tentunya tidak mudah, sehingga kita pengen tahu nih dalam assessment ini harus lebih lengkap dan komprehensif, sehingga pengukurannya bisa meminimalkan kesalahan. Kita nggak bisa bicara 100% bahwa hasilnya akan valid gitu ya, tapi paling nggak mungkin sering ya, udah sering kita baca, sering kita dengar juga gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya mengukur manusia itu akan bisa 100% sempurna. Tapi dengan assessment center ini, karena digunakan metodologi, tools, dan simulasi yang beragam, maka bisa dibilang ini validitasnya sampai saat ini masih paling tinggi, yaitu sekitar 60-70% validitasnya. Ya. Kemudian untuk ya tadi inventory test ini adalah untuk mengetahui gitu ya kecenderungan lagi. Contoh lagi tools yang biasa digunakan adalah case analysis. Ya, jadi ini case analysis ini adalah case-case yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kembali mengukur kompetensi berpikir seseorang. Ya, jadi ini nanti akan bisa saling mendukung nih toolsnya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini adalah simulasi. Jadi kalau tadi sudah kita membicarakan tentang toolsnya, maka sekarang kita akan bicarakan simulasi. Simulasi ini sama seperti tadi, ada beberapa jenis ya. Jadi si asesi ini akan diberikan beberapa simulasi yang mereka ini seolah-olah sedang berada dalam situasi tersebut, gitu ya. Jadi kalau yang pertama misalnya problem sama ya seperti tadi ya di case analysis ini orang diberikan si asesi tersebut diberikan kasus-kasus tertentu, kemudian dia diminta melakukan identifikasi dan memberikan solusi terhadap masalahnya. Jadi bagaimana dia memberikan rekomendasi, bagaimana dia membuat pertimbangan, itu semua yang nanti akan diukur, dan kemudian nanti data ini akan menjadi salah satu data yang yang akan kita bisa buat untuk saling cross check dengan simulasi dan tools lainnya. In basket atau intre ini sama ya. Jadi ini masih juga untuk mengukur kompetensi-kompetensi berpikir ya. Jadi si asesi ini akan diberikan tugas seolah-olah dia sedang berada dalam situasi tertentu, biasanya di level manajerial nih. Jadi misalnya nih diberi tugas setumpuk, ada memo, ada surat, ada ada komplain, kemudian ada masalah produksi, masalah keuangan dan lain-lain. Jadi in basket atau intre ini permasalahannya biasanya sangat general, sehingga siapapun orang yang mengerjakan, lepas dari background-nya apa, itu paling enggak dia kalau dia memang bisa melakukan analisa dengan baik akan bisa mengerjakan, gitu ya. Jadi misalnya dia orang keuangan, tapi dia wah ini kok dikasih soalnya produksi, tapi ini soal intre ini kan sudah dibuat sedemikian rupa, jadi nggak akan sangat teknis gitu ya. Tapi paling enggak ada gambaran bagaimana masalah yang terjadi di bagian tersebut dan apa nih solusi yang akan bisa diberikan oleh si asesi. Gitu. Jadi in basket dan intre ini memang dibuat sedemikian rupa agar setiap orang dari posisi manapun, kalau dia bisa melakukan identifikasi dengan baik, maka dia bisa memberikan solusi, gitu ya. Nah, tentunya tingkat kedalamannya juga akan berbeda ya. Kalau biasanya makin tinggi posisinya, makin dia udah lebih paham bagaimana bisnis proses di perusahaan, biasanya juga akan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap leveling ya. Kemudian role playing. Role playing ini apa? Role playing ini seperti tadi juga simulasi, jadi seolah-olah seseorang diberikan satu situasi tertentu untuk dia harus merespon secara langsung. Jadi ini sifatnya interaktif ya, kalau role playing ya. Jadi nanti ada satu orang role player sebagai aktor gitu ya, nanti dia harus bertindak atau melakukan sesuatu yang itu sudah ada skenario-nya, yang dinilai adalah bagaimana si asesi merespon si role player tersebut. Biasanya role playing ini tidak akan lepas dari interaksi-interaksi yang sifatnya berhubungan dengan permasalahan customer. Jadi biasanya customer komplain gitu ya. Atau masalah leadership.
Leadership di sini bisa leadership, bisa developing gitu ya. Bagaimana seorang anak buah yang bermasalah dan dia sebagai atasan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan anak buah tersebut. Atau juga sebagai peer. Jadi bagaimana dia bisa merespon role player sebagai teman kolega gitu ya. Dia sebagai peer dan permasalahan apa yang terjadi. Nah, respon-respon tersebut yang nanti akan dinilai oleh asesor ya. Kemudian fokus ada atau leaderless group discussion ya. Jadi ini cukup umum juga dilakukan. Ini adalah simulasi dari sebuah kegiatan kelompok. Biasanya terdiri dari yang paling efektif itu 4-6 orang gitu ya. 4-6 orang anggota kelompok dan harus bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, simulasi ini tentunya akan lebih menarik kalau bisa topiknya itu bisa memunculkan sebuah konflik. Kenapa? Karena dalam fokus atau leaderless group discussion ini, yang dinilai adalah yang sifatnya interaksi dengan orang. Biasanya kompetensi-kompetensinya adalah teamwork, team leadership, kemudian communication skill, persuasi juga ada di situ. Selain yang sifatnya analisa ya, thinking itu tentu tetap ada. Achievement drive juga ada. Tapi biasanya yang paling sangat kuat untuk di FGD atau leaderless group discussion ini adalah yang sifatnya lebih interaksi gitu ya. Agak lompat ke bawah ya, presentasi. Jadi ini juga salah satu simulasi yang sering digunakan, terutama di level-level manajerial. Kenapa? Karena sangat penting bagi manajemen untuk bisa mengetahui bagaimana sih si asesi ini yang terutama diproyeksikan untuk posisi-posisi yang lebih tinggi bisa memiliki target sendiri gitu ya. Bagaimana dia memiliki target, memiliki visi atau misi terhadap unit kerja yang dihandle oleh dia. Jadi biasanya dalam presentasi ini tugas-tugasnya adalah untuk melakukan improvement gitu ya, improvement plan terhadap bisnisnya. Atau bisa juga sudah diberikan case-case khusus yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa memunculkan kompetensi-kompetensi tertentu. Kalau di presentasi biasanya apa sih? Biasanya yang banyak dicari adalah strategic thinking. Kemudian team leadership juga, tentunya yang selain yang sifatnya communication ya, persuasiveness, bagaimana dia bisa convincing orang dengan ide yang dijual dan sebagainya. Nah yang terakhir ini yang BEI atau ada juga yang biasa kita sebut sebagai competency based interview ya. Ini interview yang sifatnya deep. Jadi bukan hanya interview yang interview yang tanya jawab biasa, tapi ini interview yang sangat terstruktur. Kemudian jadi tahapan-tahapannya itu sudah dirancang sedemikian rupa. Kemudian juga harus memenuhi tahapan yang sudah standar. Biasanya jadi dalam BEI interview ini atau CBI ini cara bertanyanya meskipun sudah menjuruskan kepada satu kompetensi, tapi asesor ini memang sudah sangat dilatih agar mereka tidak terlibat kepada pertanyaan yang direktif. Kenapa? Karena kita sebagai asesor sangat penting, sangat perlu untuk bisa mendapatkan evidence yang clear tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu dan juga apa yang dia lakukan dalam menghadapi challenge di pekerjaan tersebut, di activity tersebut, dan juga bagaimana hasilnya. Jadi sangat dibutuhkan skill gitu ya, skill yang bisa dibilang skill yang cukup tinggi gitu untuk bisa mengarahkan asesi kepada kepada data yang kita butuhkan. Data yang seperti apa yang valid, bukan kita yang mengarahkan, tapi kita juga tetap bisa tetap bisa merujuk bahwa pertanyaan kita ini akan menuju kepada kompetensi tertentu. Jadi sangat penting agar kita bisa menggali data atau cerita atau pengalaman yang memang nanti akan bisa, kalau istilahnya scoreable ya. Jadi yang memang akan bisa di-scoring gitu. Karena kalau orang cerita itu kan bisa macam-macam gitu ya.
Jadi sangat butuh kemampuan dari si interviewer untuk bisa menggali, bisa mendapatkan cerita dan pengalaman yang akan memang bisa di-scoring gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti ya berarti. Nah, ini kurang lebih ininya ya, apa namanya, kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi biasanya kita melakukan tes ya, tes kognitif tadi, kemudian inventory. Kalau untuk tools dan simulasinya sih bisa beragam ya, nggak harus semua ini gitu, terutama karena kita harus juga memperhitungkan waktu. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Wawancara itu biasanya memang apa namanya, menjadi hampir semua, mungkin gini, kalau dalam satu proses assessment bisa jadi kita nggak pakai role playing deh, kita nggak pakai presentasi deh, tapi biasanya wawancara ini menjadi salah satu yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena kalau cuman tes, itu yang diperoleh cuman potensi, gitu ya. Kalau tes kognitif, tes inventory itu semua sifatnya potensi, belum real, belum konkret. Belum tentu itu benar-benar bisa diaktualkan dalam activity sehari-hari di pekerjaan, gitu ya. Karena semua itu masih potensi sifatnya, ya. Sehingga wawancara ini biasanya dalam assessment yang mau sesimpel apapun sih, saya selalu merekomendasikan wawancara BEI atau CBI ini tetap dilakukan. Sesempit apapun waktunya, tapi ini kayak wajib gitu ya. Oke. Next-nya, nah ini contoh ya, contoh metrik, tools, dan parameternya. Contohnya ini tadi yang saya bilang di per clusternya ya, misalnya nih, thinking competencies. Jadi ini yang termasuk ya, misalnya problem solving atau analytical thinking, diperoleh dari mana nih? Dari proses assessment kita. Misalnya dari ability test. Oh iya, jadi psikotest itu akan menjadi data bagi kita menentukan kompetensi seseorang ada di level berapa. Tapi ability test ini sifatnya apa? Secondary source, artinya dia cuma data pendukung. Tidak akan menjadi data utama. Begitu juga dengan simulasi yang lain. Jadi semua yang sifatnya tools dan simulasi itu data pendukung ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini di matriksnya. Yang utama itu apa? Interview. BEI atau CBI interview itu adalah sebuah yang bisa dibilang ya, ini tools yang wajib gitu. Sehingga di semua kompetensi dia menjadi yang utama. Contoh yang kedua nih personal competencies ya. Achievement drive ya. Achievement drive ini adalah dorongan seseorang untuk apa namanya berprestasi. Kalau di inventory test ini kenapa dia jadi ya ini sama ya. Jadi dia bisa dibilang sebagai sumber utama juga. Sebagai data gitu ya, data. Dan begitu juga dengan di LGD biasanya juga akan muncul. Jadi bagaimana dia menunjukkan antusiasmenya, bagaimana cara dia untuk menunjukkan semangatnya, tidak menyerah pada waktu misalnya pada waktu LGD ada yang ngeyel, ada yang apa namanya tidak setuju dengan pendapatnya, bagaimana cara dia untuk tetap usaha gitu ya, bagaimana dia persisten dengan apa yang menurut dia akan bisa memecahkan masalah, itu biasanya juga akan menjadi salah satu penilaian gitu ya. Kalau di interview udah jelas. Tim leadership ini yang paling gampang di cluster interpersonal. Jadi di inventory test biasanya akan muncul. Jadi apa ya? Misalnya contohnya ya salah satu yang cukup lazim digunakan di Papy Kostik itu ada tuh kemampuan leadership seseorang. Itu seperti apa potensinya? Kembali lagi itu potensi. Dan kita akan ngecek apakah potensi tersebut benar-benar bisa keluar teraktualisasi dalam aktiviti keseharian, kita tahunya dari mana? Dari interview. Ya. Oke, next-nya. Nah ini contohnya ya. Jadi karena kalau kita bicara assessment pasti tidak lepas dari kompetensi. Ini adalah salah satu contoh kamus yang lazim digunakan ya dari Spencer and Spencer. Contohnya achievement drive ya. Jadi ini orientasi pada hasil atau achievement orientation ya. Definisinya ini, kemampuan bekerja dengan baik secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang maksimal atau melebihi standar kerja. Contoh levelnya, jadi level ini juga macam-macam. Ada orang yang memulai levelnya dari 1, ada yang memulai dari 0. Kalau ini contohnya 0, belum menunjukkan kompetensi yang dimaksud.
kayaknya sadis banget ya ini, masa iya sih ada orang yang achievement orientation-nya 0. Nah, karena kita harus melihat berarti tuntutan perusahaan terhadap karyawannya cukup tinggi nih, ya kan? Mereka tuh nggak mau, kita lihat di level satunya nih, fokus pada tugas, bekerja keras dan fokus pada tugas yang diberikan meskipun hasilnya belum baik atau tidak sesuai standar. Itu satu loh. Artinya kalau orang nggak bekerja keras ada di mana? Nah, berarti orang yang tidak bekerja keras tersebut ada di level 0. Itu. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi satu, fokus pada tugas aja dia satu. Kenapa satu? Karena dia belum menunjukkan hasil yang sesuai, ya, belum sesuai dengan requirement perusahaan. Kemudian dua, melakukan tugas dengan baik. Ya, dia ada nih keinginan untuk baik. Kemudian menunjukkan sikap yang nggak puas nih, kalau targetnya saya nggak puas nih, tapi belum ada langkah konkret untuk bisa merealisasikan tidak puasnya itu kemudian apa nih yang dia lakukan gitu, agar dia bisa lebih puas dan bisa mencapai standar yang lebih tinggi dari yang menjadi requirement perusahaan. Nah, jadi kalau 3 itu sudah konsisten, sampai berani ambil resiko. Kalau 4 itu standarnya lebih tinggi, dia udah setting target sendiri. Bulan ini jualan 100 ya, Pak, saya maunya 150, Pak. Soalnya dari perhitungan saya yang lalu nih, ini masih ada area sini nih yang sebenarnya cukup potensial tapi belum tergarap. Jadi saya bulan ini akan masuk nih ke sini, Pak. Dan saya yakin 150. Karena saya saya udah mapping, saya udah tahu bagaimana karakter orang-orang di situ. Saya yakin 150. Dan ternyata hasilnya benar nih 150. Maka kita bisa bilang si orang tersebut ada di level 4. Tapi harus hati-hati, tentunya nggak segampang ini juga ya untuk kita bisa menentukan level. Makin tinggi levelnya, kita benar-benar harus yakin, harus hati-hati, dan itu harus didukung oleh semua data yang ada. Itu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, kemudian next-nya. Nah, ini untuk tahap laporan dan umpan balik. Jadi ini salah satu ini saja ya, contohnya. Jadi report individual dari keseluruhan proses tadi biasanya itu terdiri dari kompetensi gap. Jadi tadi misalnya achievement drive, tuntutannya itu 3. Nah, orang ini ada di posisi mana gitu ya. Jadi ada semacam kalau di orang rekrutmen gitu ya, biasanya ada namanya psikogram gitu ya. Jadi semacam recap dari kompetensi dan juga pencapaian plus requirement dari setiap pesertanya nanti. Kemudian setelah ada penilaian kuantitatifnya juga ada deskripsi. Jadi mendeskripsikan bagaimana achievement drive-nya seperti apa, kemampuan berpikirnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada usulan program, karena tadi tujuan mulianya dari assessment ini kan sebenarnya ada 2 ya. Untuk perusahaan tentunya, bagaimana tadi untuk mapping, kemudian untuk promosi, mutasi, dan sebagainya. Tapi selain itu untuk si pesertanya sendiri, tentunya dia butuh tahu ya, apa sih yang diharapkan oleh perusahaan dari dia dan dia sekarang ada di level mana. Dan kalau memang ada gap, apa yang kemudian akan bisa dilakukan, baik oleh dirinya sendiri secara mandiri maupun oleh perusahaan. Jadi dari hasil assessment ini biasanya akan diberikan usulan untuk development need-nya, yang tentunya mengacu kepada spesifik kompetensi-kompetensi yang ada. Ya. Jadi mana yang udah masuk, mana yang masih gap, mana yang belum memenuhi requirement, dan sebagainya. Kemudian rekomendasi disarankan atau tidak disarankan. Nah, ini lebih terkait kayak semacam rekomendasi. Jadi misalnya tadi untuk promosi, oh ternyata dia memang belum cocok nih untuk dipromosiin. Kenapa? Karena ternyata leadership-nya masih belum memenuhi requirement untuk posisi tertentu, untuk posisi tersebut misalnya gitu ya. Dan yang terakhir ini feedback. Feedback ini penting. Kenapa? Kembali lagi, ini adalah kebutuhan. Kalau menurut saya ya, terutama situasi saat ini ya, anak-anak milenial nih terutama, mereka itu anak yang banyak banget mereka yang mandiri gitu ya untuk belajar, sehingga kalau mereka diberikan feedback, mereka tahu mereka tuh di posisi ini, padahal tuntutan perusahaan ada di sini. Itu mereka pastinya harapannya ya
dengan tahu posisi mereka saat ini, tanpa diberikan dari perusahaan pun mereka biasanya aktif gitu ya untuk mencari. Jadi kalau dari perusahaan tentunya diharapkan ya feedback ini juga ditindaklanjuti dengan berbagai program, kemudian mungkin ada coaching. Tentunya dengan coaching ini kita bisa memberikan apa ya feedback dari hasil asesmen. Jadi pada saat seseorang melakukan coaching dan juga mentoring, ini clear. Kenapa? Karena based on sebuah metodologi yang sistematis gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya atasan saya nggak suka nih sama saya, kenapa? Ya habis dia apa namanya, dia selalu bilang saya nggak perform. Nggak performnya karena apa? Nggak ada data gitu ya. Jadi kalau dengan adanya assessment ini, maka udah jelas nih ada datanya. Dilakukan oleh pihak ketiga yang sama sekali nggak ada kepentingan gitu ya, nggak kenal, nggak tahu siapa dia, sehingga harapannya hasil-hasil ini menjadi lebih objektif. Jadi tentunya lingkungan kerjanya juga bisa menjadi lebih nyaman gitu ya, karena semua penilaian, semua apa namanya, kalaupun kita melakukan feedback atau coaching itu sudah mendasarkan kepada data yang valid tentunya ya. Oke, kemudian next-nya. Nah, ini contohnya ya, biasanya formatnya kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau achievement drive, dia cuma ngejalanin tugasnya, padahal tuntutannya dia bisa lebih dari itu. Metodenya apa nih untuk pengembangannya? Nah, ini penjelasannya di kontennya. Kurang lebih seperti itu, tapi biasanya ada yang lebih detail lagi. Ya. Oke. Nah, ini keterkaitan ya. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa menjadi data-data dari assessment ini bisa digunakan untuk apa aja. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir. Oke. Sudah habis ya. Jadi ya ini adalah tentunya manfaatnya banyak sekali ya. Assessment sebagai proses awal kalau kita akan melakukan sebuah langkah baik untuk pengembangan dan sebagainya. Oke, kalau Kak Ivan gimana? Ya, oke. Terima kasih Kak Arin buat sharingnya. Ini saya dari tadi sudah menyimak banyak banget pertanyaan Kak Arin. Jadi coba saya akan pilih gitu ya rekan-rekan. Saya selanjutnya adalah sesi tanya jawab gitu ya, karena rekan-rekan penasaran banget nih sepertinya gitu ya. Dan saya mau mulai dulu dengan pertanyaan dari Mas Lukman gitu ya. Jadi tadi seperti menyampaikan Mas Lukman, sebelum assessment kita sebaiknya memiliki standar kompetensi assessment hasil dan training journey. Pertanyaannya, perlu dilakukan reassessment lagi untuk mengetahui hasil dari program pengembangan itu berapa tahun sekali, Kak? Jadi kira-kira perlu dilakukannya berapa tahun sekali sih idealnya untuk kita bisa mengakses karyawan, kita kembangkan, nah itu kita akses lagi itu kapan? Ya, itu pertanyaannya baik sekali ya, karena kembali lagi kita kan sebenarnya memang diharapkan melakukan pemetaan ini lebih rutin, sehingga nanti bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih banyak. Kalau secara idealnya, dan ini sekarang udah banyak sih perusahaan yang melakukan ini cukup rutin gitu ya, idealnya adalah 2-3 tahun sekali. Kenapa? Karena berdasarkan studi, 2 atau 3 tahun itu banyak sekali perubahan, baik di organisasi maupun dalam kehidupan pribadi seseorang. Jadi ini studinya studi tentang assessment dan juga di psikologi ya, berbau psikologi ya. Jadi kenapa 2-3 tahun? Itu ada studi longitudinal ya, studi yang panjang lebar yang dilakukan. Jadi memang biasanya dalam waktu 2-3 tahun itu banyak sekali perubahan. Dan tentunya perubahan ini baik dari sisi orangnya maupun juga dari sisi perusahaan gitu. Sehingga 2-3 tahun itu dijadikan acuan assessment dilakukan reassessment gitu ya. 2-3 tahun rata-rata. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Arin. Lagi selanjutnya, nah ini dari Mbak Ayudia. Mbak Ayudia tanya, ada contoh template atau format pelaksanaan assessment
Adakah gitu? Mungkin bisa browsing-browsing banyak kali ya karena untuk template contohnya formatnya seperti apa. Nah, tapi yang kemudian perlu dijawab adalah kayaknya ini deh. Berarti sebelum dilakukan simulasi ya terkait proses assessment itu harus punya standar penilaian yang baku dulu ya. Dan saya mungkin tambahin ya, kira-kira kalau iya, kira-kira standar penilaian yang baku itu seperti apa contohnya, Karin, sebelum dilakukan simulasi untuk proses assessment ini? Oke, jadi kalau yang baku mungkin tadi ya termasuk yang di slide. Sorry, ini ada kencang banget. Jadi kalau di apa namanya tadi yang di proses awal ya kita menyebutnya itu di pre-assessment itu memang kita sangat intens untuk nomor satu kita melakukan studi studi tentang visi misi perusahaan, kemudian kita juga tahu bagaimana job bagaimana profil perusahaan, kita tahu strukturnya, kita tahu bisnis perusahaan secara umum ini seperti apa. Jadi memang banyak sekali yang perlu dilakukan. Jadi sebenarnya yang lama itu memang proses awal ya, seperti biasa ya. Karena untuk sampai kita menentukan kompetensi yang memang cocok digunakan, dan juga levelingnya, terutama juga untuk setiap posisi atau setiap level jabatan, itu yang butuh studi, gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukannya, yaitu dari tektokan biasanya. Biasanya gini, contoh yang cukup umum, gini, kan perusahaan tuh biasanya sudah punya ini ya visi misi dan juga punya istilahnya apa ya Kak Ivan ya value gitu ya. Nah itu yang akan kita oprek tuh. Jadi untuk menentukan kompetensi apa saja yang akan digunakan itu studi-studi terhadap faktor-faktor tadi itu memang menjadi sangat kritikal gitu ya, sangat penting gitu. Dan bagaimana untuk uji cobanya memang biasanya kita ada prototipe dulu gitu ya. Biasanya diambil orang yang terbaik dan orang yang dianggap mungkin agak di bawah rata-rata gitu. Itu yang biasanya memang kita cobakan. Tapi orangnya nggak tahu gitu ya, nggak tahu kalau dia bukan nggak tahu, artinya gini. Karena biasanya ini kan masih di proses awal ya, belum dilakukan assessment yang sesungguhnya. Jadi penting bagi orang tersebut tahu dia bukan cuma dijadiin model doang gitu ya. Jadi tetap, karena kalau di dunia assessment ini kan banyak sekali confidentialnya ya. Biasalah kalau di dunia HR gitu ya. Jadi kita tetap harus terbuka, tapi juga ada beberapa hal yang kita harus benar-benar keep gitu untuk menjaga situasi tetap kondusif tentunya gitu ya. Oke, terima kasih. Jawab, ya. Sip, Karin. Nah, ada lagi dari Mbak Yudia lagi gitu ya. Tapi menarik nih kayaknya untuk kemudian dibahas. Kalau wawancara itu pada saat proses assessment itu, apakah wawancara terhadap karyawan bersangkutan atau termasuk dengan atasannya? Karena takutnya kalau hanya dengan karyawan, si karyawan menjawab pertanyaan dibagus-bagusin sehingga menimbulkan bias. Nah, gimana tuh Kak, biar nggak terjadi bias dalam proses assessment ini? Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Ya, jadi tadi saya sudah menyebutkan beberapa kali memang butuh skill khusus. Jadi interview dalam assessment ini kan kita biasanya menggunakan BEI atau CBI. Sebuah metodologi interview yang sangat sistematis, yang sangat terarah, yang tahap demi tahapnya itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Kalau bagaimana nih kalau ternyata asesinya ini ngarang bebas agak halu gitu ya. Nah, dengan metode BEI atau CBI itu, karena untuk hal-hal tertentu itu sifatnya sangat detail, dan kemudian nanti akan di cross check lagi, insya Allah ya, untuk interviewer yang sudah skillful, insya Allah mengurangi kebiasaannya, minim sekali. Kenapa? Karena itu di cross check terus ya. Bagaimana cara melakukan cross checknya? Ya tadi detail. Jadi kalau orang mau ngarang itu kayaknya agak susah ya kalau untuk detail. Dan kelebihan interview dengan BEI itu kenapa? Yang dicari itu adalah intensinya. Wah, kita bisa panjang lebar nanti kalau ngebahas tentang interview aja ya. Jadi BEI itu adalah salah satu metodologi interview yang memang sangat deep. Kalau teori yang sesungguhnya interview BEI, interviewnya doang itu bisa sampai 2,5 sampai 3 jam.
Tapi dalam dunia praktis akhirnya nggak sampai lah sepanjang itu. Cuman ya itu, kita memang dibekali untuk kritis hal-hal mana yang kita akan minta dia untuk detail, dan kemudian kita cross check lagi. Dan yang penting adalah kita benar-benar sampai tahu intensi apa sih dia melakukan hal tersebut. Mengapa dia melakukan itu? Apa saja yang dilakukan waktu menghadapi challenge-nya, gitu ya. Kalau bukan orang yang sekelas aktor Oscar, rasanya agak susah sih kalau harus cerita detail, kemudian diulang-ulang, dan ternyata bohong gitu ya. Ternyata halu gitu misalnya. Gitu. Dan kembali lagi, karena simulasi, karena interview ini juga akan di cross check dengan hasil yang lain. Jadi misalnya nih dia ngomong, wah saya Bu kemarin membawa unit saya ini berhasil gitu ya. Berhasil gimana? Unit saya ini jadi perform sekali, jadi apa namanya, targetnya itu udah sampai 230-300% misalnya gitu ya. Ternyata ceritanya zong. Dan kita bisa cross check dari mana? Misalnya dengan potensi dia yang seperti itu, kita lihat ya, kita cross check nih hasil tes IQ-nya. Kemudian kita cross check juga leadership-nya. Kita cross check juga di FGD. Oke, di FGD dia diem aja. Dari mana dia bisa bilang kalau dia bisa menggerakkan timnya, saya bawa tim saya gini-gini. Nah, rasanya agak sulit ya, karena kan kembali lagi kita cross check terus. Kalau tadi pertanyaannya, kita perlu mewawancari atasan nggak? Selama ini itu tidak menjadi apa ya? Itu bukan hal yang common. Tapi ada perusahaan yang gini, sebelum ini disampaikan, mereka menyampaikan kepada atasan. Jadi ada proses diskusinya dulu untuk memastikan orang ini memang benar nggak sih seperti ini. Gitu. Biasanya gitu sih. Tapi itu bukan yang kemudian dibuat apa ya, dalam sebuah rencana kerja gitu, dalam assessment. Setelah ini kita akan interview atasan. Belum pernah ketemu saya yang seperti itu. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Siap, Karin. Menarik banget nih ya. Dan ini ada satu lagi kali. Ini ada 2 pertanyaan, tapi menurut saya menarik dan penting kayaknya untuk kita sama-sama kemudian dapat insight terkait pertanyaan ini. Dari Mbak Taryani ya, pertanyaan adalah gini, seberapa efektifkah assessment merupakan tools untuk mengidentifikasi gap kompetensi pegawai? Satu, jadi seberapa efektif. Terus yang kedua adalah apakah ada cara lain selain ini mengingat secara cost impact lumayan besar, apalagi menggunakan pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu concern manajemen. Dan idealnya berapa tahun sekali dilakukan assessment? Kayaknya udah kejawab tadi ya, 1-2 tahun. Terus yang kedua, Kak Arin, untuk personal sendiri bukan dalam organisasi, cara efektif untuk melihat kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari diri dengan informasi yang too much di era digital ini, gimana ya caranya ya, biar kita bisa mengidentifikasi area fokus kita? Bisa mengidentifikasi area apa? Area fokus kita yang nanti akan dikembangkan kalau secara personal. Tapi kayaknya yang pertama dulu, Karin. Ini ada di kolom chat yang paling bawah. Ya. Oke. Seberapa efektif? Pertanyaan terakhir dulu ya. Jadi mengidentifikasi seberapa efektif ini terhadap, kita milih kompetensi mana nih yang akan berpengaruh signifikan nih terhadap perusahaan gitu ya? Yang pertama dulu aja, Karin. Seberapa efektifkah assessment? Seberapa efektifkah assessment merupakan tools untuk mengidentifikasi gap kompetensi pegawai? Itu dulu deh. Ya. Seberapa efektif? Tadi saya bilang validitasnya, efektivitasnya itu adalah 60-70%. Gitu. Dan kalau lebih jauh lagi bicara assessment, biasanya gini, pada saat kita sebelum dalam proses pre-assessment tadi kan kita melakukan kajian ya. Jadi dalam kajian itu biasanya kita mengidentifikasi nih dari value si perusahaan, visi misinya, itu kita menentukan kompetensi tertentu yang kita menyebutnya core biasanya. Jadi perusahaan services itu biasanya akan beda nih value-nya dengan perusahaan, kita bicara pabrik, manufacturing, produksi gitu kan akan beda nih. Nah, nanti dari studi tersebut kita akan menentukan apa yang paling penting dari perusahaan ini. Jadi saya mungkin bisa ngambil satu contoh. Kalau dia perusahaan services, yang penting apa? Customer service jadi nomor 1. Namanya aja perusahaan services. Bank misalnya gitu ya. Kemudian layanan-layanan yang lain itu adalah customer service menjadi penting. Kemudian apa? Achievement drive. Ini agak common. Achievement drive itu dimanapun akan dibutuhkan. Kemudian apalagi? Nah, jadi untuk menentukan kompetensi itu menjadi core. Core itu biasanya apa? Di perusahaan tertentu kompetensi yang core ini
levelnya tinggi, bobotnya besar. Karena itu yang akan membedakan antara perusahaan dia dengan perusahaan lain. Gitu ya. Jadi kalau ngomong efektif atau tidaknya, nomor satu secara teori, secara konsep tadi ya 60-70%. Kemudian untuk menentukan tadi ya, ini mungkin sekalian menjawab tadi yang identifikasi kompetensi terhadap perusahaan. Jadi yang biasanya paling sangat penting itu adalah kompetensi-kompetensi core. Biasanya nggak banyak sih, sekitar 4-5 kompetensi. Tapi bobotnya besar, sehingga kalau misalnya nih, wah dia orangnya sebenarnya planningnya bagus, tapi dia customer service-nya rendah, tidak mencapai requirement-nya dia. Nah itu bisa jadi orang ini udah langsung melorot nih nilainya gitu. Kenapa? Karena dia perusahaan services, customer service itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dia concern terhadap customer, bagaimana dia berusaha terus melakukan banyak improvement untuk customer, itu menjadi penting bagi perusahaan tersebut gitu ya, bagi perusahaan services tersebut gitu. Kemudian ya moga-moga menjawab ya. Jadi efektif atau tidaknya kalau dari sisi teori itu. Tapi kalau kita bicara best practice-nya amat sangat efektif. Kenapa? Karena tadi di awal Kak Ivan sudah menceritakan, kita mau mengembangkan perusahaan, kita mau mengembangkan orang-orangnya nih, karyawannya. Tapi dasarnya apa? Ini orangnya pintar semua nih, tapi dia customer service-nya rendah. Ya udah, mau ngapain? Dia mau ngoprek-ngoprek kerjaannya melulu di depan meja, tapi dia nggak peduli sama customer. Nanti itu yang perusahaan jadi tahu, oh saya ini merekrut orang yang benar nih. Saya punya karyawan yang benar sebenarnya, potensinya bagus, pintar-pintar. Tapi berarti nanti itu kan ada executive summary ya yang disampaikan kepada manajemen. Jadi dari sekian banyak kompetensi, ternyata customer service karyawan saya rendah, pantesan nih klien kita pada komplain mulu gitu. Karena apa ya? Ternyata mereka cuma pintar-pintar aja, tapi nggak ada orientasi terhadap customer, misalnya seperti itu. Itu menjadi data yang sangat banyak bisa kemudian diulik gitu ya untuk berbagai kebutuhan gitu, selain dari yang sifatnya HR tadi, juga untuk kebutuhan perusahaan, kebutuhan manajemen gitu. Dengan tahu raport orang-orang yang seperti ini, kita jadi tahu geraknya itu mau gimana. Kita bisa menentukan secara spesifik lagi prioritas mana yang kita perlu kembangkan. Kan banyak nih kompetensinya, banyak sekali training. Kita sibuk dengan training product knowledge mulu, sertifikasi ini, sertifikasi itu. Tapi ternyata orang-orangnya ini soft skill-nya yang kurang. Nah, itu yang biasanya bagi perusahaan menjadi data yang sangat penting, sangat valid menurut saya, untuk kemudian mereka bisa gerak lagi gitu berkembangnya. Gitu. Oke. Kemudian cost efisiensi ya. Nah ini benar. Ya. Ada nggak cara lain Kak? Karena cost impact-nya kan lumayan besar kalau Mbak Tera ini kan, jadi ini jadi concern nih, karena mahal kan atau cost-nya gede. Ada nggak cara lain yang bisa dilakukan sebagai kita mungkin di HR di internal Kak untuk melakukan assessment sederhana lah ya? Oke, kembali lagi, ini sebenarnya kita bicara mahal atau tidak mahal itu kan memang cukup relatif ya. Kalau saya terus terang, ya Kak Ivan juga sebagai orang HR gitu ya, kita memang harus bisa meyakinkan manajemen dalam arti gini, kita melihat impact jangka panjangnya gitu ya. Ini kan salah satu langkah strategis yang bisa diambil oleh teman-teman di HR untuk bisa meyakinkan manajemen betapa dibutuhkannya assessment ini. Kenapa? Karena tadi biar kita memberikan program pengembangan juga spesifik dan data gedeannya bisa dilihat secara makro. Ini kan sangat penting juga nih bagi bisnis perusahaan gitu ya. Nah, kemudian praktikalnya gimana ya caranya ya? Pilihlah, kalau gini kan biasanya gini ya, jadi semakin banyak toolsnya, semakin banyak metodologi yang digunakan, harganya jadi makin gede. Kenapa? Karena biasanya itu kan harga per toolsnya, harga per simulasinya itu kan ada ya, bisa di apa ya, istilahnya bisa dipecah gitu ya. Jadi saran saya kalau memang ternyata ada keterbatasan budget, pilihlah tools atau simulasi yang memang akan signifikan terhadap proses ini. Kalau saya selalu penting itu tadi interview ya, BEI. Jadi itu nomor satu. Kemudian kalau memang ini jenis perusahaannya yang sifatnya apa ya? Jadi gini kan ada perusahaan itu yang
mungkin orangnya nggak terlalu banyak, interaksinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu butuh kompetensi-kompetensi yang terkait dengan teamwork dan sebagainya. Berarti mungkin LGD bisa dihilangkan. Nggak butuh, kita nggak butuh karena sebenarnya target itu udah dari atas semua, kita nggak butuh deh bagaimana dia bisa membawa unitnya dan sebagainya, udah nggak usah butuh presentasi. Mungkin nggak dalam bentuk assessment misalnya gitu ya, tapi mungkin dalam bentuk yang lain, nanti presentasinya ke direksi aja misalnya seperti itu. Ya itu mungkin bisa di skip. Tapi kalau buat saya yang penting tes, jadi tes untuk bisa tahu nih kapasitas seseorang, dan kemudian interview, itu yang biasanya penting. Tapi balik lagi, interaksi ini kan tetap penting ya, interaksi ya. Nah, untuk kita menentukan bagaimana sih orang ini cocok apa enggak ya jadi leader, LGD itu rasanya salah satu simulasi yang cukup penting juga untuk dilakukan. Gitu. Kemudian ya kalau cost efficiency, rasanya sih tiga poin ini bisa dilakukan dan moga-moga harganya bisa lebih efisien ya. Mengingat manfaatnya yang sangat besar sih, gitu. Oke, terima kasih Kak Ririn karena waktunya terbatas gitu ya. Karena durasi juga lah yang akan memisahkan kita gitu ya rekan-rekan. Jadi mohon izin untuk ini menjadi penutup gitu ya. Mungkin saya akan coba menambahkan dikit untuk pertanyaan dari Mbak Tara ini, tapi jangan khawatir bagi rekan-rekan yang belum sempat terjawab, nanti kita akan kirimkan jawabannya via email. Jadi pastikan rekan-rekan nanti di akhir mengisi form feedback untuk nanti mendapatkan sertifikat gitu ya. Dan nanti kita akan kirimkan bagi yang kebetulan namanya kita ada pertanyaan, nah nanti kita akan kirimkan pertanyaannya ke email masing-masing. Jadi walaupun nggak terjawab di sini, tapi nanti rekan-rekan akan mendapatkan jawabannya. Nanti saya pastikan akan kita jawab. Nah, saya mau menambahkan dikit Karin, karena ini menarik ini ya, kaitannya dengan cost impact lumayan besar gitu, kaitannya dengan proses assessment. Berdasarkan pengalaman saya gitu rekan-rekan, kebetulan saya juga asesor, tapi agak beda dengan Karin. Kalau Karin kan memang untuk perilaku gitu ya di dunia psikologi. Kalau saya kebetulan asesor komunitas dari BNSP, saya learning and development juga, saya professional coach juga, dan ini satu hal yang kemudian gini membuat sesuatu itu mahal adalah kalau manajemen tidak bisa melihat manfaatnya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak adalah ini kan cost impact-nya lebih besar. Perusahaan akan selalu melihat mahal kalau tidak ada dampaknya. Dan pengalaman saya, apa yang buat sistem nggak ada dampaknya karena tidak terintegrasi dengan sistem lainnya. Contoh, ini karyawan sudah di-assess mahal-mahal, terus after itu opo. Kebanyakan pengalaman saya di organisasi, diem aja sudah. Ya selesai assessment sudah, terus apa? Promosi, mutasi, seleksi. Padahal seharusnya ketika kita bisa mengintegrasikan dari sistem lain dengan program pengembangan, jadi nggak perlu kan orang mindsetnya assessment itu untuk promosi ya. Terus sebenarnya kan kita kayak di-assess, kita bisa merumuskan program pengembangan yang tepat. Kalau kita integrasikan antara hasil assessment dengan program pengembangan yang tepat, dan itu ternyata program pengembangan kita sudah sampai ke level behavior, kita bisa merubah perilaku dia, otomatis harusnya secara performa, level 4 kalau di pelatihan gitu ya, atau result itu pasti akan kelihatan. Nah sayangnya memang saya harus bilang kita seringkali itu parsial melihatnya. Assessment ya assessment, nanti orang learning nggak tahu. Orang learning nggak tahu tentang assessment. Nah itu kenapa memang jadi pimpin oleh webinar ini kita mencoba ngerangkum semuanya rekan-rekan. Biar rekan-rekan nggak satu cycle utuh. Karena kalau cuma assessment doang, ya orang ngeliat mahal. Tapi kalau assessment itu terbukti gitu ya, dari hasil assessment kita bisa petakan, kita bikin program pengembangan yang prosesnya kita record sehingga menjadi satu struktur satu progres yang bisa terukur hasilnya gitu ya. Biasanya manajemen nggak akan bilang mahal. Kenapa? Loh, Pak, saya training dia harga sekian, misalkan training misalkan 10 juta. Tapi ternyata hasil riset dia di pekerjaan dia 20 juta. Mau proses apa? Dan pengalaman saya negosiasi dengan bagian finance itu menang kalau kita sudah bisa menunjukkan result. Sayangnya memang kelemahan kita adalah kita lemah dengan dokumentasi, kita nggak suka bikin report pelatihan sampai ke level 3, level 4, sehingga kita nggak bisa memberikan evidence. Hasil assessment ini ketika akan dikembangkan, dampaknya apa? Akhirnya parsial, seakan-akan jadi cuma assess, selesai, buat promosi, mahal. Itu yang moga-moga menjawab. Nah, jadi harus ngelihatnya bukan partial assessment-nya aja, tapi setelah assessment ini dampaknya apa buat organisasi, resultnya apa, tujukan ke manajemen. Pengalaman saya negosiasi dengan direktur finance, mau dia. Kalau kita bisa buktiin, loh karyawan saya satu jadi 50 juta, awalnya cuma produktivitasnya 10 juta. Nah kalau angka-angka itu bisa kita tunjukkan ke manajemen, biasanya sih nggak ada yang mahal jadinya, karena sudah terbukti. Itu ya, itu pertama. Yang kedua,
Ini Mbak Tani juga kayaknya menarik juga ya. Kalau bukan di organisasi, personal, cara untuk melihat kompetensi itu gimana sih? Ini kan pertanyaan buat rekan-rekan semua gitu ya. Saya gimana ya? Saya harus meningkatkan kompetensi saya seperti apa dan level apa? Karena kalau berbicara YouTube itu ilmunya banyak banget, tapi saya jadi pusing, bingungnya. Saya tuh ngeliat Udemy itu banyak course, tapi nggak kebaca semua. Saya bingung harus belajar yang mana. Maka mulai sekarang kalau rekan-rekan bingung gitu ya, harus meningkatkan kompetensi seperti apa di era yang sekarang itu penuh informasi bertebaran di mana-mana, yuk mulai sekarang kita renungkan. 5-10 tahun ke depan, rekan-rekan itu mau jadi karyawan yang seperti apa? 5-10 tahun ke depan, rekan-rekan ingin jadi profesi rekan-rekan seperti apa? 5-10 tahun ke depan, rekan-rekan sudah di level apa? Nah, dari 5-10 tahun yang menjadi tujuan rekan-rekan tadi, ditarik tuh mulai sekarang. Kompetensi apa yang mulai sekarang perlu saya pelajari untuk menuju ke goal saya, sehingga dia akan jadi kunci rekan-rekan. Rekan-rekan nggak akan mudah goyah. Di YouTube ada konsep baru metaverse, ada Bitcoin, semua dipelajari. Akhirnya apa? Bingung. Padahal belum tentu itu mendukung goals kita. Maka yuk mulai sekarang tentukan tujuan kita, 5-10 tahun ke depan rekan-rekan mau jadi pribadi seperti apa di era saat ini. Pahami kekuatan kita, pahami kekurangan kita, kemudian lihat peluang di sekitar kita. Oh, saya mau jadi manajer finance contoh. Maka kita lihat untuk jadi 5 tahun lagi manajer finance atau direktur finance contoh misalkan, kira-kira kompetensi apa yang mulai sekarang perlu kita kembangkan. Kita lihat role model, kemudian kita lihat mulai pelajari hal-hal yang mendukung kompetensi kita. Karena kalau nggak gitu, pasti banyak godaan-godaan untuk belajar hal lain yang itu bisa jadi menjauhkan kita kepada tujuan kita. Moga-moga menjawab ya rekan-rekan. Mohon maaf kalau belum ada terjawab, tapi jadi saya nanti akan dijawab lewat email ya, karena kebetulan di record nanti pertanyaan ini saya minta tolong Mas Aziz untuk kemudian direkam ya, dicatat semuanya pertanyaannya, nanti kita akan kirimkan ke email masing-masing. Dan untuk menutup sesi kita, kami juga butuh masukan dari rekan-rekan dari webinar kami kali ini. Boleh Mas Aziz untuk di-share form feedback-nya, dan jangan lupa 2 minggu lagi kita akan ada program juga, masih ada kaitannya dengan learning and development series. Bagi rekan-rekan yang belajar tentang bagaimana sih mengembangkan karyawan di organisasi, simak 2 minggu lagi, kita masih ada webinarnya. Silakan Mas Aziz untuk di-share. Karin mau nambahin dikit? Kita boleh foto bareng dulu. Oh, boleh. Ini saya konsen ternyata banyak. Maaf ya, sebentar ya saya nambahin. Oh, silakan Ibu. Jadi kita agak overtime. Ini ada yang beberapa yang menanyakan, cukup banyak ya, rupanya tertarik. Jadi saya cuma menyarankan aja, BEI atau STAR ini sangat bagus sekali kalau untuk yang memang kepengen tahu bagaimana cara melakukan interview yang efektif ya. Bukan hanya untuk kebutuhan assessment, tapi misalnya untuk rekrutmen gitu ya. Ini kan banyak teman-teman dari HR sepertinya. Jadi saran saya tolong di googling aja, banyak sekali itu materinya BEI dan STAR, dan itu bisa latihan sendiri, sehingga nanti saya akan senang nih kalau ternyata teman-teman juga bisa mendapatkan banyak manfaat yang benar-benar akan aplikatif gitu. BEI atau STAR interview atau CBI itu banyak sekali. Jadi nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dan itu akan sangat membantu teman-teman nanti kalau melakukan interview. Ya, itu aja. Terima kasih bersama dulu. Antusiasmenya. Siap, moga-moga menjawab. Yuk kita foto dulu, karena boleh dinyalakan kameranya bentar gitu ya. Kita foto bersama dulu untuk kita abadikan kebersamaan kita sore ini. Thank you banyak buat rekan-rekan yang merasa materinya bermanfaat gitu ya. Moga-moga juga nggak cuma bermanfaat, tapi rekan-rekan minimal setelah sesi ini langsung ada komitmen, saya akan belajar seperti ini. Saya akan belajar lagi terkait BI tadi. Saya akan belajar lagi tentang bagaimana assessment. Moga-moga seperti itu. Sehingga nanti rekan-rekan bisa terus bertumbuh, dan senang banget ketika ketemu rekan-rekan dalam kondisi yang makin seru lagi, makin bertumbuh lagi. Yuk kita foto dulu rekan-rekan. Layar pertama ya. Jadi nggak tahu layar pertama, layar kedua yang mana. Terima kasih Mas Rahmat, Mas Hilman, Mbak Laila yang sudah buka kameranya, dan rekan-rekan yang lain. Kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, masih yang halaman pertama. Mohon ditahan dulu. Ditahan. Sekarang halaman kedua ya. Saya coba cek dulu halaman kedua. Oke, halaman kedua. Oke, ntar. Oke, halaman kedua. Sebentar, kayaknya nggak mau dia. Oke, halaman kedua. Gak apa bagi yang nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join. Silahkan Mas Aziz bisa di-share untuk feedback-nya. Silahkan rekan-rekan berikan feedback buat perkembangan kami ke depannya. Dan feedback itu nanti rekan-rekan akan diminta email juga.
Iqbal ini naik motor ya kayaknya ya, hati-hati di jalan ya. Silakan diisi feedbacknya rekan-rekan. Silakan rekan-rekan diisi feedbacknya, linknya sudah di-share. Sebentar, mohon izin. Linknya boleh di-share, Mas Aziz. Oh, oke. Linknya boleh di-share. Oke, Yep. linknya bisa di-share. Sama nanti silakan di-share untuk poster yang 2 minggu lagi. Kita juga masih ada webinar ya. Webinar series kami, silakan daftar di loket.com juga sudah ada. Nanti linknya juga akan kita share. Nah, bagi rekan-rekan tadi pertanyaan, jawaban yang belum terjawab nanti, oh ya. Kalau boleh ini ada masukan dari Mbak Vidya, rekan-rekan. Untuk jawaban pertanyaan belum terjawab dapat di-share ke email ke seluruh peserta, tidak hanya menanyakan, mungkin yang lain bisa mendapatkan insight baru. Oke, masukannya terima kasih masukannya, Widya. Nanti kita akan pertimbangkan untuk jawaban pertanyaan itu, kita sounding ya all peserta, biar kita bisa berikan feedback buat kami dulu, karena nanti rekan-rekan akan menentukan pengembangan program kami ke depannya ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita akan kirimkan ke seluruh peserta, karena Mbak Vidya minta boleh dong pertanyaan belum terjawab di-share ke semua peserta. Siap, nanti kita akan coba jawab, setelah itu di-share ke seluruh peserta. Bagi rekan-rekan yang ingin berinteraksi dengan kami, ingin diskusi, silahkan follow Instagramnya Ipandana @jadipemimpin @transformia.id gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa interaksi langsung di media sosial. Ya, nanti kita bisa komunikasi lebih banyak, kita bisa diskusi lebih banyak, dan kita bisa sharing lebih banyak hal lagi di media sosial ya. Dan juga di Karirin juga ada ya, Karirin ya, Instagramnya Karirin ya. Nah, boleh juga di-share Instagramnya Karirin. Pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di Instagram itu, nanti akan dijawab bagi rekan-rekan ini. Harapannya kita bisa diskusi di dunia maya ya. Bagi rekan-rekan yang sudah mengisi, nah, boleh dong di-share poster untuk kita minggu depan. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang sudah join hari ini, minggu depan ternyata kita masih ada program lagi. Learning and Development Series lagi, pertemuan ketiga, bahas tentang 4 kuadran pengembangan individu di organisasi bersama dengan rekan-rekan saya, sahabat saya yang praktisi pengembangan diri di organisasi ya, yang tentunya siap berbagi kepada rekan-rekan semua. Sampai ketemu rekan-rekan, dan moga-moga sehat selalu ya di tengah kondisi saat ini, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita ketemu di kesempatan lainnya. Makasih rekan-rekan semuanya. Dadah. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Saran saya mungkin peserta saat ini bisa dijadikan satu, dimasukin ke grup WA. Kalau Telegram, informasi saja bisa disampaikan ke grup WA. Makasih Mbak Yudian. Masukannya kita akan tampung gitu ya. Nanti kan coba kita diskusikan dulu. Ya moga-moga nanti banyak yang join. Nanti mungkin kita akan tawarkan ya. Karena saya menyadari kalau ada tiba-tiba tarik grup WhatsApp takutnya ada yang nggak nyaman ya. Nanti kita akan coba tawarkan, berarti ke rekan-rekan yang mau join kita buatkan grup khususnya. Makasih Mbak Yudian atas feedbacknya. Siap, oh Mbak Indah Nurjana juga mau. Siap, nanti kita akan coba menyiapkan. Silakan rekan-rekan bisa live group. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mau Kak, jika ada grup WhatsApp, siap Mbak Ella, nanti kita akan buatkan berarti ya Mbak ya. Mantap.
nanti mungkin kita akan kontak lagi lewat Mas Aziz untuk nanti kita tawarkan untuk masuk dalam grup WhatsApp ya. Oke, silakan live rekan-rekan. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu. Dadah. Nama Bu Ira dikeluarkan lagi ya. Oke. Bu Ira kenapa dikeluarin masukin Jis?